Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA peserta MPLS SMA 1 Lebakwangi tahun ajaran 2020-2021 yang berbanggakan. Hari ini kalian akan mengikuti pemaparan materi yang berkaitan dengan pengertian kurikulum. Sini akan Bapak jelaskan mengenai pengertian kurikulum secara umum. Pengertian kurikulum secara umum. Kurikulum merupakan perangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar. Secara etimologis, kurikulum berasal dari istilah kurikulum, di mana dalam bahasa Inggris kurikulum ialah rencana pelajaran. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu cure, memiliki banyak arti yaitu berlari cepat atau maju dengan cepat, menjalani dan berusaha untuk cepat. Sejarah mengenai kurikulum. Pengertian kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dalam pengertian sederhana, kurikulum dianggap sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, kurikulum mencakup semua pengalaman belajar. Itu pengertian dari kurikulum. Anak-anakku peserta MPLS SMA Lebakwangi tahun ajaran 2020-2021 yang Bapak banggakan. Selanjutnya, pengertian kurikulum menurut definisi dari KRJF. Kurikulum diartikan semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itu salah satu pendapat yang dikemukakan oleh KRJF. Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian kurikulum yang didefinisikan oleh definisi INLAW itu mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh pihak sekolah guna membimbing murid untuk memperoleh hasil dari pembelajaran yang sudah ditentukan. Anak-anak sekalian, selanjutnya kurikulum dalam perkembangannya. Tahun 1947, itu yang disebut dengan rencana pelajaran. Perkembangannya dimulai dari 1947. Lalu ada, kita kenal juga kurikulum 75, kurikulum 84, kurikulum 94, kurikulum 2004, dan selanjutnya kurikulum 2006. Itu merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan di tahun 2006. Sedangkan kurikulum di tahun 2004 itu kurikulum berbasis kompetensi. Berikutnya Bapak akan mengenalkan tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terdiri dari satu, fungsi penyesuaian. Yang
Yang berarti kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian. Ya. Yang kedua fungsi integrasi, yaitu kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dapat dibutuhkan dan berinteraksi di masyarakat. Itu kaitannya dengan hasil dari pendidikan. Masih banyak fungsi-fungsi yang lain ya berkaitan dengan fungsi kurikulum. Berikutnya, selain fungsi kurikulum ada juga manfaat kurikulum ya. Untuk manfaat kurikulum, yang pertama manfaat bagi guru ya. Ini ada bagian-bagiannya, yaitu manfaat kurikulum bagi guru itu ada 4. Yang pertama, dapat menjadi pedoman untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Itu yang dilaksanakan di dalam pembelajaran di kelas ataupun di ruang belajar. Yang kedua, dapat memberikan pemahaman kepada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya. Itu manfaat dari kurikulum. Yang kedua itu dapat memberikan pemahaman kepada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya. Manfaat yang ketiga dari kurikulum ini itu dapat mendorong untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan program pendidikan di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang keempat, fungsi atau manfaat dari kurikulum ini itu dapat membantu dalam menunjang pengajaran supaya lebih baik dan bermanfaat. Manfaat yang pertama itu manfaat kurikulum bagi guru. Yang kedua, manfaat kurikulum bagi sekolah. Itu ada 2. Yang pertama, manfaatnya dapat mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, dapat memberikan peluang bagi sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Sekarang yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Jadi manfaat kurikulum bagi masyarakat. Jadi manfaat kurikulum itu ada 3. Yang pertama tadi manfaat bagi guru, yang kedua manfaat bagi sekolah, dan yang ketiga manfaat bagi masyarakat. Manfaat kurikulum bagi masyarakat ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, dapat menjadi acuan standar bagi orang tua untuk ikut serta dalam membimbing anaknya dalam belajar. Jadi kalian sebagai peserta didik merupakan bentuk kepercayaan orang tua terhadap sekolah. Orang tua kalian menitipkan anaknya untuk diberikan pendidikan di lingkungan sekolah, yaitu di lingkungan sekolah SMAN 1 Lebak Wangi. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat kurikulum itu sendiri, yaitu dengan kurikulum masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam rangka pembelajaran. Manfaat yang ketiga yaitu mengembangkan program pendidikan melalui kritik dan saran yang membangun, yang menyempurnakan program pendidikan. Itulah penjelasan pengertian kurikulum secara singkat. Mungkin itu saja materi yang berkaitan dengan pengenalan kurikulum di lingkungan sekolah.
Dan Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.